Ada saat-saat dalam hidup ketika suara di dalam kepala kita berbisik pelan, meragukan setiap langkah yang kita ambil. Ia bertanya, apakah aku cukup baik? Atau bagaimana jika aku gagal? Dan sebelum kita menyadarinya, kita terjebak dalam kabut keraguan yang perlahan mengaburkan cahaya potensi kita. Keraguan diri adalah pencuri yang tak terlihat. Ia merampas keberanian sebelum kita sempat melangkah, mencuri impian sebelum kita berani mengejarnya, dan menanam benih ketidakpastian yang tumbuh menjadi belenggu tak kasat mata. Tanpa kita sadari, kita menjadi tawanan dari pikiran kita sendiri. Namun, apa yang terjadi jika kita menolak untuk tunduk pada keraguan? Bagaimana jika kita mulai percaya bahwa setiap rintangan bukanlah dinding yang menghalangi, melainkan batu loncatan menuju pertumbuhan? Buku ini hadir untuk membimbing Anda menembus kabut itu, untuk memahami bahwa di balik keraguan, ada kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Dalam perjalanan ini, kita akan membongkar mitos yang membuat kita meremehkan diri sendiri, memahami bagaimana pikiran membentuk realitas kita, dan membangun kembali keyakinan yang telah lama pudar. Dengan kisah, refleksi, dan latihan yang mendalam, buku ini mengajak Anda untuk membebaskan diri dari belenggu ketakutan, merangkul potensi sejati, dan melangkah dengan keyakinan penuh. Karena satu hal yang pasti, Anda jauh lebih kuat daripada yang pernah Anda bayangkan. Bab 1. Kabut keraguan diri. Bayangkan sebuah pagi yang berkabut. Anda berdiri di tengah jalan setapak yang seharusnya membawa Anda ke tujuan yang telah lama Anda impikan. Namun, kabut begitu tebal hingga jarak pandang Anda hanya beberapa langkah ke depan. Anda ragu, bertanya-tanya apakah jalan yang Anda pilih benar, apakah ada rintangan di depan yang tak terlihat, atau apakah sebaiknya Anda berhenti dan menunggu hingga semuanya lebih jelas. Begitulah cara keraguan diri bekerja. Ia tidak serta-merta menghentikan Anda, tetapi perlahan mengaburkan tujuan, membuat setiap langkah terasa tidak pasti, dan menanamkan ketakutan yang tanpa disadari menghambat Anda. Kita mulai mempertanyakan kemampuan kita sendiri, membandingkan diri dengan orang lain yang tampaknya lebih percaya diri dan sukses, hingga akhirnya kita tak lagi yakin pada apa yang sebenarnya kita inginkan. Dalam hidup, tidak ada satupun perjalanan yang sepenuhnya terang benderang sejak awal. Akan selalu ada persimpangan yang membingungkan, jalan yang berkelok, serta kabut ketidakpastian yang menghalangi pandangan kita. Namun, alih-alih menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari perjalanan, kita justru seringkali menganggapnya sebagai tanda bahwa kita tidak cukup siap, tidak cukup berbakat, atau tidak cukup pantas untuk mencapai tujuan kita. Ketidakpastian ini bisa membuat kita ragu dalam mengambil keputusan. Kita ingin melangkah maju, tetapi juga takut membuat pilihan yang salah. Kita ingin mengejar impian, tetapi juga takut gagal di tengah jalan. Akibatnya, kita terjebak dalam lingkaran stagnasi, tidak benar-benar melangkah maju, tetapi juga tidak ingin kembali ke belakang. Salah satu tanda bahwa kabut keraguan mulai menguasai diri kita adalah ketika kita terus-menerus mengubah tujuan. Hari ini kita yakin bahwa inilah jalan kita, tetapi esoknya kita meragukan pilihan itu. Kita sering berpikir, mungkin ada jalan lain yang lebih mudah. Lalu kita beralih ke sesuatu yang baru, hanya untuk kembali terjebak dalam ketidakpastian yang sama. Siklus ini terus berulang. Kita memulai sesuatu dengan semangat, tetapi begitu tantangan pertama muncul, kita mulai bertanya-tanya apakah kita benar-benar mampu. Kita melihat orang lain tampak lebih percaya diri dalam jalan mereka, lalu kita merasa jalan kita sendiri salah. Akhirnya, kita menyerah sebelum benar-benar memberi diri kita kesempatan untuk berkembang. Perubahan tujuan yang terus-menerus ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga melelahkan. Ia membuat kita merasa tersesat, kehilangan arah, dan semakin ragu pada diri sendiri. Kita mulai percaya bahwa mungkin kita memang tidak punya tujuan yang jelas, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita terperangkap dalam ketakutan akan ketidakpastian. Keraguan tidak hanya mengaburkan pandangan kita, tetapi juga menciptakan ilusi bahwa kita masih bergerak, padahal sebenarnya kita hanya berputar di tempat. Kita sibuk mencari kepastian yang sempurna sebelum bertindak, tanpa menyadari bahwa kepastian hanya bisa ditemukan dengan melangkah. Stagnasi ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk. Kadang, kita terus belajar, membaca, dan merencanakan, tetapi tidak pernah benar-benar mengambil tindakan. Kadang,
Kita menunggu waktu yang tepat, padahal tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Semakin lama kita menunda, semakin dalam kita tenggelam dalam kebingungan, hingga akhirnya kita merasa lumpuh dan kehilangan semangat untuk bergerak maju. Agar kita tidak tersesat lebih jauh dalam kabut ini, kita perlu mengenali tanda-tanda awalnya. 1. Rasa tidak pernah cukup siap. Anda terus merasa bahwa masih ada sesuatu yang harus dipelajari atau dipersiapkan sebelum bisa memulai. 2. Kebiasaan menunda keputusan. Anda ragu dalam memilih, takut membuat kesalahan, dan akhirnya lebih memilih untuk menunda. 3. Mudah tergoda dengan jalan lain. Anda sering berpikir bahwa mungkin ada pilihan lain yang lebih mudah atau lebih cepat, lalu berpindah sebelum benar-benar memberi kesempatan pada jalan yang sudah Anda pilih. 4. Mencari validasi berlebihan. Anda terlalu bergantung pada pendapat orang lain sebelum merasa yakin pada keputusan sendiri. 5. Merasa terjebak dalam lingkaran yang sama. Anda merasa seperti sudah berusaha, tetapi tidak benar-benar bergerak maju. Kunci utama untuk keluar dari kabut keraguan adalah bertindak meskipun kita tidak sepenuhnya yakin. Anda tidak perlu melihat seluruh perjalanan untuk bisa melangkah. Cukup lihat satu langkah ke depan, ambil keputusan, dan percayalah bahwa jalan akan menjadi lebih jelas seiring perjalanan Anda. Keraguan diri mungkin akan selalu ada, tetapi Anda tidak harus membiarkannya mengendalikan hidup Anda. Ingatlah, kabut hanya bisa tersingkap ketika Anda terus bergerak. Jangan berhenti, jangan ragu. Karena tujuan Anda masih ada di sana, menunggu Anda untuk menemukannya. Bab 2. Perangkap ketidakpastian dan ketakutan. Bayangkan Anda berdiri di tepi sebuah jurang, menghadap sebuah jembatan gantung yang menggantung di atas kabut yang pekat. Di seberang sana, sesuatu yang berharga menunggu, mungkin impian yang telah lama Anda idamkan, kebahagiaan yang lebih dalam, atau pencapaian yang selama ini terasa begitu jauh. Namun, kaki Anda enggan melangkah. Jembatan itu tampak rapuh, dan kabut menyelimuti pandangan, membuat segalanya tampak samar. Dalam benak, berbagai bayangan kegagalan mulai berputar. Bagaimana jika jembatan ini roboh? Bagaimana jika saya tidak cukup kuat untuk mencapai seberang? Bagaimana jika setelah segala upaya, ternyata tidak ada apa-apa di sana? Ketidakpastian adalah medan yang selalu menguji keberanian kita. Ia tidak pernah memberi jawaban yang pasti, tidak menjanjikan kepastian, dan justru menuntut kita untuk terus berjalan tanpa jaminan. Namun, seringkali ketidakpastian tidak berbahaya seperti yang kita bayangkan. Justru, cara kita bereaksi terhadapnya yang menentukan apakah kita akan maju atau terjebak dalam ketakutan yang melumpuhkan. Ketidakpastian bagaikan ruang kosong yang diisi oleh pikiran kita sendiri. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi, imajinasi kita dengan cepat menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang seringkali lebih mengerikan daripada kenyataan. Ini adalah mekanisme alami otak untuk bertahan hidup. Di masa lalu, ketika manusia harus menghadapi bahaya nyata seperti binatang buas atau lingkungan yang tidak bersahabat, ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah perlindungan. Namun, di era modern, ketakutan ini justru menjadi penghalang. Alih-alih melangkah dengan percaya diri, kita memilih untuk berhenti, menunda, atau bahkan menyerah sebelum mencoba. Kita lebih takut akan kemungkinan kegagalan daripada tertarik dengan kemungkinan keberhasilan. Pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk membesar-besarkan risiko dan mengabaikan potensi. Kita lebih mudah membayangkan hal buruk yang bisa terjadi dibandingkan membayangkan kesuksesan yang mungkin kita raih. Kecenderungan ini dikenal sebagai negativity bias. Cara otak kita lebih fokus pada ancaman dibandingkan peluang. Ketika seseorang ingin memulai bisnis, misalnya, pikirannya seringkali dipenuhi oleh ketakutan akan kegagalan, kehilangan segalanya, atau ditertawakan oleh orang lain. Namun, jarang sekali ia bertanya, bagaimana jika saya berhasil? Bagaimana jika ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik? Dengan membiarkan bayangan kegagalan menguasai diri, kita akhirnya terjebak dalam diam. Tidak berani melangkah maju, tetapi juga enggan kembali ke belakang. Namun,
Penting untuk membedakan antara kehati-hatian dan ketakutan yang melumpuhkan. Kehati-hatian adalah kesadaran akan risiko, tetapi tetap melangkah dengan persiapan yang matang. Sementara itu, ketakutan yang melumpuhkan adalah ketika kita begitu terfokus pada kemungkinan buruk, hingga memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Kehati-hatian adalah kebijaksanaan, tetapi ketika ia berubah menjadi dalih untuk terus menunda dan menunda, itu bukan lagi kehati-hatian, melainkan ketakutan yang menyamar sebagai logika. Lantas, bagaimana kita bisa tetap melangkah di tengah ketidakpastian? Hal pertama yang perlu disadari adalah bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada keputusan yang sepenuhnya bebas dari ketidakpastian, bahkan pilihan yang tampaknya paling aman pun memiliki risiko. Alih-alih melihatnya sebagai ancaman, kita bisa menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Selanjutnya, kita perlu berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Masa depan mungkin tak bisa diprediksi, tetapi kita bisa mengendalikan persiapan dan usaha kita. Mengalihkan perhatian dari kecemasan terhadap hal-hal di luar kendali, ketindakan yang bisa kita ambil hari ini adalah kunci untuk tetap maju. Melangkah dalam ketidakpastian tidak berarti harus melompat jauh sekaligus. Ambil satu langkah kecil, lalu langkah berikutnya. Setiap langkah akan memberikan lebih banyak kejelasan dibandingkan hanya duduk diam dan berpikir tanpa henti. Dalam proses ini, kita juga perlu mengubah dialog internal kita. Alih-alih bertanya, bagaimana jika saya gagal? Cobalah bertanya, bagaimana jika saya berhasil? Atau, apa pelajaran yang bisa saya dapatkan dari pengalaman ini? Dengan mengubah perspektif dari ketakutan menjadi rasa ingin tahu, kita memberi diri kita kesempatan untuk berkembang. Kisah-kisah orang yang telah berhasil melangkah di tengah ketidakpastian bisa menjadi pengingat bahwa rasa takut bukanlah akhir dari segalanya. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu yang berfungsi. Jika ia menyerah di tengah jalan, dunia tidak akan pernah mengenal cahaya yang ia ciptakan. J.K. Rowling menghadapi berbagai penolakan sebelum bukunya, Harry Potter, akhirnya diterbitkan dan mengubah hidupnya. Elon Musk menghadapi kebangkrutan dan kegagalan sebelum akhirnya membangun Tesla dan SpaceX menjadi perusahaan besar. Mereka semua pernah berdiri di titik ketidakpastian, tetapi mereka memilih untuk terus melangkah. Ketidakpastian tidak akan pernah hilang. Ia akan selalu ada di setiap keputusan besar dalam hidup kita. Namun, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan membiarkannya menghentikan langkah kita, atau kita akan terus berjalan dengan keberanian? Jangan biarkan ketakutan membatasi potensi Anda. Jangan biarkan bayangan kegagalan menghentikan Anda, bahkan sebelum Anda mencoba. Dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan bergerak maju, meskipun langkah pertama terasa sulit. Ingatlah, jembatan itu tidak akan pernah terlihat kokoh sampai Anda mulai melangkah. Kabut itu tidak akan tersingkap sampai Anda terus berjalan. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meskipun takut. Bab 3. Menghadapi diri sendiri. Di dalam setiap diri kita terdapat potensi yang tak terbatas, sebuah kekuatan yang seringkali kita abaikan atau bahkan tak sadari. Tetapi, bagaimana jika kita telah dibentuk oleh mitos yang salah tentang kemampuan kita sendiri? Bagaimana jika kita meremehkan diri kita sendiri, tanpa benar-benar menyadari betapa kuatnya kita sebenarnya? Potensi kita, kekuatan kita untuk berubah, tumbuh, dan menciptakan kehidupan yang kita impikan, seringkali terpendam, hanya menunggu untuk dibangkitkan. Seringkali, kita hidup dengan bayangan diri yang terdistorsi. Kita lebih sering mendengar suara batin yang meragukan daripada suara yang menyemangati dan membangkitkan semangat kita. Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang lebih banyak mengajarkan apa yang tidak bisa kita lakukan daripada apa yang bisa kita capai. Ketika kita gagal atau menghadapi rintangan, kita cenderung menyalahkan diri sendiri dan meragukan kemampuan kita. Pikiran ini semakin diperburuk oleh perbandingan dengan orang lain. Kita melihat orang-orang yang tampaknya lebih sukses, lebih cerdas, atau lebih berbakat, dan mulai merasa bahwa kita tidak cukup baik. Tetapi kenyataannya, kemampuan kita tidak tergantung pada seberapa banyak kita dibandingkan dengan orang lain. Setiap individu memiliki potensi yang unik,
yang hanya bisa ditemukan dan dibangkitkan melalui perjalanan pribadi mereka sendiri. Seringkali, kita terjebak dalam pemikiran bahwa kita tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Padahal, jika kita menelusuri jejak hidup kita, kita akan menemukan bukti-bukti tak terhitung tentang kekuatan kita yang luar biasa. Setiap manusia memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Terbukti dari saat-saat di mana kita merasa ingin menyerah. Tetapi entah bagaimana kita berhasil bangkit kembali. Pikirkan tentang kesulitan yang tampaknya tak mungkin Anda atasi di masa lalu, tetapi akhirnya Anda berhasil melaluinya. Ketahanan itu sendiri adalah bukti nyata dari potensi yang Anda miliki. Selain itu, kita terus-menerus membuktikan kapasitas diri kita melalui proses pembelajaran. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, dari hal-hal sederhana seperti mengendarai sepeda, hingga perubahan besar seperti menjalani karier baru atau memulai bisnis, kita memperluas batas kemampuan kita. Jika kita mampu bertahan menghadapi tantangan yang telah kita lalui, maka kita juga mampu menghadapi tantangan yang akan datang. Potensi kita tidak terbatas oleh apa yang kita lihat hari ini, tetapi ditentukan oleh bagaimana kita melihat diri kita di masa depan. Kepercayaan diri seringkali terbentuk dari pengalaman kita di masa lalu, baik yang positif maupun yang negatif. Setiap kegagalan, meskipun terasa menyakitkan, adalah guru yang kuat yang mengajarkan kita cara bertahan dan berkembang. Ketika kita gagal dan bangkit kembali, kita tidak hanya menemukan cara untuk menghadapi tantangan yang sama dengan lebih bijaksana, tetapi juga menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Selain itu, kemenangan kecil yang sering kita anggap sepele juga berperan penting dalam membangun kepercayaan diri. Setiap tugas yang diselesaikan dengan baik, setiap keberanian untuk menghadapi ketakutan, atau bahkan sekadar tetap tenang dalam situasi sulit, adalah bukti bahwa kita memiliki potensi lebih besar dari yang kita sadari. Sayangnya, kita seringkali lebih fokus pada kegagalan masa lalu daripada menghargai pencapaian kecil yang telah kita raih. Kita harus belajar untuk mengganti narasi negatif ini dengan perspektif yang lebih positif. Melihat setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan, sebagai bagian dari perkembangan diri yang berharga. Sama seperti otot yang perlu dilatih agar menjadi lebih kuat, pola pikir kita juga perlu dilatih agar lebih positif dan percaya diri. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengubah cara kita berbicara kepada diri sendiri. Alih-alih membiarkan kritik dan keraguan mendominasi pikiran kita, kita bisa mulai berbicara dengan kasih sayang dan dorongan, seperti yang kita lakukan kepada seorang teman. Mengucapkan afirmasi positif seperti, "Aku mampu menghadapi tantangan ini," atau "Setiap langkah kecil membawa aku lebih dekat pada tujuan," bisa menjadi langkah awal dalam membangun kepercayaan diri. Selain itu, kita perlu percaya pada proses. Terkadang potensi kita baru benar-benar terungkap ketika kita bersedia menerima ketidakpastian dan tetap melangkah maju meskipun tanpa jaminan. Ketidakpastian seringkali menjadi pintu menuju pertumbuhan yang lebih besar, selama kita berani melewatinya. Mencari inspirasi dari orang lain juga bisa menjadi cara yang efektif untuk membangkitkan potensi kita. Banyak orang yang telah menghadapi kesulitan besar dan berhasil mencapai kesuksesan luar biasa. Kisah mereka bukanlah untuk membuat kita merasa kecil, tetapi untuk membuktikan bahwa manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk berubah, berkembang, dan meraih sesuatu yang lebih besar. Menetapkan tujuan kecil dan realistis juga bisa menjadi cara efektif untuk membangun rasa percaya diri. Ketika kita berhasil mencapai tujuan-tujuan kecil ini, kita akan merasa lebih termotivasi untuk terus maju dan percaya bahwa kita mampu meraih lebih banyak hal. Seiring waktu, pencapaian kecil ini akan menumpuk dan memperkuat keyakinan kita terhadap kemampuan diri sendiri. Selain itu, melatih rasa syukur dapat membantu mengubah cara kita memandang kehidupan. Dengan menghargai apa yang sudah kita capai dan berfokus pada hal-hal baik dalam hidup, kita melatih otak untuk melihat peluang dan keberlimpahan di tengah tantangan. Potensi kita tidak pernah benar-benar hilang, meskipun terkadang kita merasa terjebak atau tidak mampu. Potensi itu hanya menunggu untuk dibangkitkan. Salah satu cara untuk membangkitkan potensi tersembunyi ini adalah dengan berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman mungkin memberi kita rasa aman, tetapi juga bisa menjadi penghalang yang membatasi pertumbuhan kita. Dengan berani melangkah keluar dari batas yang kita kenal, kita membuka diri pada kemungkinan baru dan memperluas kapasitas kita.
Selain itu, kita perlu percaya pada proses. Terkadang, potensi kita baru benar-benar terungkap ketika kita bersedia menerima ketidakpastian dan tetap melangkah maju meskipun tanpa jaminan. Ketidakpastian seringkali menjadi pintu menuju pertumbuhan yang lebih besar selama kita berani melewatinya. Mencari inspirasi dari orang lain juga bisa menjadi cara yang efektif untuk membangkitkan potensi kita. Banyak orang yang telah menghadapi kesulitan besar dan berhasil mencapai kesuksesan luar biasa. Kisah mereka bukanlah untuk membuat kita merasa kecil, tetapi untuk membuktikan bahwa manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk berubah, berkembang, dan meraih sesuatu yang lebih besar. Setiap orang memiliki potensi luar biasa dalam dirinya. Kadang-kadang, kita hanya perlu sedikit dorongan untuk menyadarinya dan membangkitkannya. Mitos bahwa kita tidak cukup baik atau tidak mampu hanyalah suara keraguan yang harus kita abaikan. Potensi kita bukan sesuatu yang terpisah dari diri kita, melainkan bagian dari siapa kita sebenarnya. Untuk mencapai potensi sejati kita, kita harus memulainya dengan keyakinan bahwa kita mampu. Jangan biarkan mitos tentang kekurangan diri menghalangi langkah Anda. Anda lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu dari yang Anda pikirkan. Sekaranglah saatnya untuk membangkitkan potensi Anda yang sejati. Bab 4. Pikiran adalah cermin realitas kita. Pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bukan hanya sekadar ledakan listrik dalam otak, tetapi juga cermin yang memantulkan dunia sekitar kita. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan percayai tentang diri kita sendiri, serta dunia ini akan membentuk pengalaman hidup kita. Setiap pikiran, seolah benih yang kita tanam, akan tumbuh dan berkembang menjadi realitas yang kita jalani setiap hari. Bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana dunia berinteraksi dengan kita, tidak terlepas dari cara kita memandang diri kita sendiri. Keyakinan adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Jika kita mempercayai bahwa dunia ini penuh dengan peluang, kita akan melihat lebih banyak kesempatan. Namun, jika kita terperangkap dalam keyakinan bahwa kita tidak cukup baik atau dunia ini tidak adil, kita akan melihat lebih banyak hambatan dan ketidakberdayaan. Keyakinan kita menciptakan filter yang menyaring informasi yang kita terima dan bagaimana kita menginterpretasikannya. Sebuah keyakinan, entah itu positif atau negatif, membentuk pola pikir kita dan menentukan tindakan kita. Jika kita mempercayai bahwa kita tidak mampu, maka setiap tantangan akan terasa seperti tembok yang tak bisa kita lewati. Namun, jika kita percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berubah, setiap rintangan akan kita lihat sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai kegagalan. Contoh sederhana dari hal ini dapat ditemukan dalam cara kita memandang kegagalan. Seseorang yang percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran akan lebih cenderung mencoba lagi setelah gagal. Sementara seseorang yang percaya bahwa kegagalan adalah tanda ketidakmampuan mungkin akan mundur dan menghindari tantangan berikutnya. Keyakinan membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia, dan itu membentuk dunia kita itu sendiri. Kita semua memiliki narasi internal, cerita yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri dan dunia ini. Cerita ini seringkali membentuk bagaimana kita memandang diri kita dalam konteks yang lebih besar. Jika kita terus-menerus memberitahu diri kita bahwa kita tidak layak atau tidak mampu, kita memperkuat narasi tersebut. Namun, cerita kita bisa berubah. Setiap saat, kita bisa memilih untuk menulis ulang narasi tersebut dan melihat dunia dengan perspektif yang lebih memberdayakan. Alih-alih melihat diri kita sebagai korban, kita bisa melihat diri kita sebagai pahlawan dalam cerita hidup kita yang mampu mengatasi rintangan dan meraih tujuan yang kita impikan. Kisah yang kita ceritakan tentang diri kita memiliki dampak yang sangat besar terhadap bagaimana kita bertindak. Jika kita terus-menerus melihat diri kita sebagai seseorang yang tidak cukup, maka kita akan menemukan bukti-bukti untuk mendukung pandangan tersebut. Namun, jika kita memilih untuk melihat diri kita dengan kasih sayang dan keyakinan, kita akan menemukan kekuatan dalam diri kita yang sebelumnya kita anggap tidak ada. Salah satu cara paling kuat untuk membebaskan diri dari jerat keyakinan negatif adalah dengan mengubah perspektif kita. Batasan yang kita rasakan seringkali adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Seringkali kita mempercayai bahwa ada sesuatu yang membatasi kita, entah itu usia, latar belakang, atau keadaan ekonomi.
Namun, batasan tersebut hanyalah ilusi yang muncul dari cara kita melihat dunia. Mengubah perspektif kita dari "ini adalah batasan saya" menjadi "ini adalah kesempatan untuk berkembang" adalah langkah pertama menuju kebebasan mental. Ketika kita melihat tantangan sebagai peluang, kita membuka pintu untuk kemungkinan tak terbatas. Setiap kesulitan yang kita hadapi bukan lagi sebagai tembok yang menghalangi, tetapi sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan pribadi dan pencapaian yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang berpikir positif secara dangkal. Ini tentang benar-benar merasakan dan memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki potensi untuk mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Ketika kita memilih untuk melihat setiap pengalaman sebagai bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih kuat, kita memberi diri kita izin untuk berkembang tanpa batas. Pikiran negatif, meskipun alami, dapat menghambat pertumbuhan kita jika dibiarkan terus-menerus menguasai kita. Namun, kita memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pikiran kita. Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi pikiran negatif adalah dengan menggantikannya dengan afirmasi positif. Pernyataan yang kita ulang-ulang untuk memperkuat keyakinan diri kita. Afirmasi positif bukan hanya sekadar kata-kata kosong, tetapi sebuah alat untuk membentuk kembali pola pikir kita. Saat kita mengatakan sesuatu yang positif dengan keyakinan, kita memprogram otak kita untuk mempercayai hal itu. Misalnya, jika kita merasa cemas tentang suatu proyek, kita bisa mengatakan, "Saya mampu mengatasi tantangan ini dan menyelesaikannya dengan baik." Dengan mengulang afirmasi ini, kita mengalihkan fokus dari ketakutan menjadi keyakinan diri. Namun, untuk afirmasi ini benar-benar efektif, kita perlu merasakannya. Afirmasi bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, itu tentang merasa setiap kata yang kita ucapkan dalam hati. Ketika kita benar-benar percaya pada kata-kata kita, mereka memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi kita dan membentuk realitas kita. Membangun pola pikir yang kuat memerlukan latihan, seperti halnya melatih tubuh kita di gym. Setiap hari, kita bisa melatih pikiran kita untuk menjadi lebih kuat, lebih positif, dan lebih resilient. Meditasi atau latihan pernapasan dapat membantu kita menyadari pikiran kita tanpa terjebak dalamnya. Dengan mengamati pikiran kita tanpa menghakimi, kita belajar untuk melepaskan pikiran negatif dan tidak membiarkannya mengendalikan kita. Selain itu, visualisasi positif juga dapat menjadi alat yang sangat ampuh. Dengan meluangkan waktu setiap hari untuk membayangkan diri kita mencapai tujuan, kita menciptakan rasa kemungkinan dan membantu otak kita mempersiapkan diri untuk sukses. Jurnal juga bisa menjadi teman perjalanan yang baik, di mana kita dapat menuliskan pikiran, perasaan, dan pengalaman kita, membantu kita lebih memahami pola pikir yang kita bangun setiap hari. Membangun rasa syukur juga merupakan cara yang efektif untuk mengalihkan perhatian dari apa yang tidak kita miliki menjadi apa yang sudah kita miliki. Dengan setiap hari mencatat 3 hal yang kita syukuri, kita melatih diri untuk fokus pada aspek positif kehidupan yang pada akhirnya memperkuat pola pikir optimis dan penuh harapan. Pikiran kita adalah cermin dari realitas kita. Apa yang kita percayai dan ceritakan pada diri kita sendiri akan membentuk dunia kita. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pikiran kita tetap positif dan memberdayakan. Dengan mengganti cerita negatif dengan afirmasi positif, mengubah batasan menjadi kemungkinan, dan melatih mental kita setiap hari, kita dapat menciptakan realitas yang lebih kuat, lebih penuh harapan, dan lebih sukses. Ingat, pikiran Anda adalah kunci untuk mengubah dunia Anda. Jadikan pikiran Anda alat untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Bab 5. Lingkaran setan dari keraguan dan rendah diri. Keraguan diri adalah benih yang bisa tumbuh menjadi pohon kegagalan yang menjalar. Ia tidak datang dalam bentuk yang langsung terlihat, tetapi lebih halus, merayap perlahan, dan semakin menguat. Dimulai dengan sebuah pertanyaan kecil. Apakah aku cukup baik? Dari pertanyaan itu, tumbuhlah ragu yang mengarah pada keputusan yang salah, ketakutan yang menghambat tindakan, dan akhirnya, kegagalan yang mengonfirmasi keraguan yang pertama. Begitulah cara keraguan diri menciptakan siklus yang tampaknya tak berujung, sebuah lingkaran setan yang mengikat kita dalam kebisuan dan ketidakmampuan. Keraguan diri bukan hanya tentang merasa tidak cukup baik,
Ia adalah pemicu yang mengatur arah perjalanan kita. Ketika kita meragukan kemampuan kita tidak akan memberikan 100% usaha kita. Kita mulai menghindari tantangan, meremehkan potensi kita, dan menciptakan alasan untuk tidak bertindak. Ini adalah siklus pertama dalam lingkaran setan. Ketika kita tidak bertindak dengan penuh keyakinan, kita mengalami kegagalan, atau lebih sering, kita merasa gagal, meskipun kegagalan itu mungkin hanya sebuah kemunduran sementara. Kegagalan ini, entah itu nyata atau hanya persepsi kita, semakin memperkuat keraguan diri. Kita berpikir, lihat, aku benar-benar tidak mampu. Dan dengan demikian, kita melanjutkan siklus itu, semakin jauh dari tujuan kita, semakin dalam keyakinan bahwa kita tidak layak mencapai apa yang kita impikan. Ini adalah lingkaran yang terus berputar, semakin mengeras dan sulit untuk dipatahkan. Namun, penting untuk diingat bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Kita hanya perlu mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Bukannya sesuatu yang menghentikan kita. Kegagalan adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat dan lebih bijak. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang membawa kita lebih dekat pada keberhasilan. Asalkan kita tidak membiarkan keraguan diri menghalangi langkah kita. Pola pikir tidak cukup baik adalah tembok tak terlihat yang menghalangi kita dari potensi sejati kita. Ketika kita merasa bahwa kita tidak cukup berharga, kita tidak akan pernah meraih apa yang kita inginkan, karena kita terus-menerus merasa tidak layak mendapatkannya. Pola pikir ini adalah penyebab utama dari ketakutan kita untuk mengambil risiko, berbuat kesalahan, atau bahkan sekadar mencoba. Efeknya adalah kita terus menghindari tantangan, berfokus pada kelemahan kita, dan membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Setiap kali kita merasa tidak cukup baik, kita memperlemah diri kita. Kita meragukan kemampuan kita untuk tumbuh, untuk berkembang, dan untuk sukses. Namun, kenyataannya adalah kita lebih kuat dari yang kita bayangkan. Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki potensi luar biasa yang terpendam, hanya menunggu untuk ditemukan. Pola pikir tidak cukup baik adalah ilusi yang diciptakan oleh ketakutan dan keraguan, yang harus kita hadapi dan singkirkan jika kita ingin berkembang. Perasaan tidak layak dapat menghentikan kita lebih dari apapun. Namun, perasaan itu juga bisa diubah. Mengatasi perasaan tidak layak membutuhkan dua hal: penerimaan diri dan keberanian untuk bertindak meskipun merasa takut. Penerimaan diri adalah langkah pertama. Kita harus belajar untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Hanya dengan menerima diri sepenuhnya, kita bisa mulai membebaskan diri dari penilaian negatif yang selama ini mengikat kita. Setelah itu, keberanian adalah kunci untuk mengatasi keraguan. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk bertindak meskipun ada rasa takut. Kita harus melangkah maju, bahkan jika itu hanya satu langkah kecil pada awalnya. Keberanian untuk mencoba adalah langkah pertama untuk mengubah narasi internal kita, dan pada gilirannya, meruntuhkan tembok keraguan yang selama ini membatasi kita. Keberanian itu seperti otot yang semakin kita latih, semakin kuat. Ketika kita bertindak meskipun merasa tidak layak, kita mulai membangun bukti yang memperkuat pandangan baru tentang diri kita. Setiap langkah kecil menuju keberanian menambah keyakinan dalam diri kita, dan suatu saat kita akan sadar bahwa kita lebih mampu daripada yang kita kira. Lingkungan kita, baik itu keluarga, teman, atau rekan kerja, memiliki dampak yang luar biasa besar pada bagaimana kita memandang diri kita. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan menginspirasi, kita lebih cenderung untuk mempercayai potensi kita. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang penuh dengan kritik dan negativitas, keraguan diri kita bisa semakin membesar. Lingkungan yang mendukung adalah lingkungan yang mendorong kita untuk berkembang, belajar dari kesalahan, dan merayakan pencapaian kita. Sebaliknya, lingkungan yang merusak adalah yang terus-menerus menanamkan ketakutan akan kegagalan, membatasi kita dengan harapan dan ekspektasi yang tidak realistis. Untuk itu, penting bagi kita untuk memilih dengan bijak siapa yang kita biarkan memasuki ruang pribadi kita. Jika kita ingin membangun kepercayaan diri, kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kita. Ini bisa berarti menjauhkan diri dari orang-orang yang selalu mengkritik atau meragukan kita, dan mencari mereka yang percaya pada potensi kita,
dan bersedia mendukung kita melalui setiap tantangan. Menghentikan lingkaran setan keraguan diri bukanlah hal yang mudah, tetapi itu mungkin. Langkah pertama adalah mengenali pola tersebut. Ketika kita mulai meragukan diri, kita harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar? Biasanya, kita akan menemukan bahwa keraguan itu adalah hasil dari ketakutan, bukan kenyataan. Langkah kedua adalah mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif. Setiap kali kita merasa tidak cukup baik, kita bisa mengingatkan diri kita tentang segala hal yang telah kita capai dan kemampuan yang kita miliki untuk terus berkembang. Menggunakan afirmasi positif yang konkret dan bermakna bisa membantu kita mengubah pola pikir kita secara perlahan. Langkah ketiga adalah bertindak. Keraguan akan hilang hanya ketika kita mulai bertindak, bahkan dalam ketidakpastian. Setiap langkah yang kita ambil, meskipun kecil, adalah kemenangan atas keraguan. Ketika kita mulai bergerak, kita mulai membangun bukti bahwa kita layak, bahwa kita mampu, dan bahwa kita lebih dari cukup. Lingkaran setan keraguan diri hanya akan berakhir ketika kita memilih untuk menghentikannya. Dengan menggantikan pola pikir tidak cukup baik dengan keberanian untuk bertindak, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, dan dengan menghadapi ketakutan kita bisa membebaskan diri dari keraguan yang mengikat kita. Setiap langkah yang kita ambil untuk menghentikan siklus ini adalah langkah menuju kehidupan yang lebih penuh percaya diri, lebih bugar mental, dan lebih berani untuk meraih tujuan kita. Kita tidak perlu lagi terjebak dalam lingkaran setan. Kita dapat menciptakan lingkaran kemenangan yang memberi kita kekuatan untuk terus maju. Bab 6. Harga dari ketidakyakinan. Ketidakyakinan adalah seperti bayangan yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Terlihat kecil, namun seringkali menghalangi kita untuk melangkah lebih jauh. Keraguan diri mengikis potensi kita dengan cara yang halus, menyusun tembok tak terlihat antara kita dan kesempatan yang bisa mengubah hidup. Ketika kita terlalu sering meragukan kemampuan kita mulai menunda. Kita menunda langkah pertama, menunda keputusan, dan akhirnya menunda hidup itu sendiri. Namun setiap detik yang berlalu tanpa tindakan, kita membayar harga yang lebih mahal daripada yang kita sadari. Peluang datang dalam berbagai bentuk, sebuah tawaran pekerjaan, kesempatan untuk memulai bisnis, atau bahkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang telah lama terabaikan. Namun, ketidakpercayaan diri seringkali membuat kita melihat peluang ini dengan kacamata yang penuh ketakutan. Kita berpikir, apa yang terjadi jika aku gagal? Atau, apa yang orang lain pikirkan tentang aku? Sebagai akibatnya, kita menunda untuk mengambil langkah pertama, dengan harapan bahwa kesempatan itu akan muncul lagi, atau bahwa kita akan merasa lebih siap suatu saat nanti. Namun kenyataannya adalah bahwa peluang itu tidak akan menunggu kita. Setiap kesempatan yang terlewat adalah momen yang tidak akan pernah kembali. Ketidakpercayaan diri menciptakan ilusi kenyamanan dalam penundaan. Padahal dalam penundaan tersebut kita kehilangan momentum, kita kehilangan pengalaman, dan yang paling penting, kita kehilangan peluang untuk berkembang. Setiap kali kita menunda tindakan, kita memberi ruang bagi ketakutan untuk tumbuh, dan ruang tersebut semakin mempersempit kemungkinan yang bisa kita raih. Ketika kita memilih untuk tidak mengambil langkah karena keraguan, kita seringkali tidak menghitung kerugian yang lebih besar dari keputusan tersebut. Kerugian pertama adalah waktu. Waktu adalah sumber daya yang tidak dapat dipulihkan. Setiap hari yang kita habiskan dalam keraguan, kita kehilangan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi. Selain itu, kerugian kedua adalah pengalaman. Tanpa mengambil langkah, kita tidak akan belajar dari kesalahan, kegagalan, atau bahkan keberhasilan yang bisa kita raih. Pengalaman adalah guru yang paling berharga, dan tanpa menghadapinya, kita tetap berada di tempat yang sama, terjebak dalam ketidakpastian. Kerugian ketiga adalah rasa penyesalan. Seiring berjalannya waktu, keraguan yang kita biarkan menghalangi kita akan berubah menjadi penyesalan yang lebih dalam. Kita mulai berpikir, seandainya aku mengambil kesempatan itu. Penyesalan adalah harga yang jauh lebih mahal daripada kegagalan itu sendiri. Karena penyesalan datang dengan beban emosional yang berat, sementara kegagalan memberikan kita kesempatan untuk mencoba lagi dan menjadi lebih baik.
Setiap risiko yang kita ambil, meskipun mungkin berujung pada kegagalan, adalah langkah maju menuju pertumbuhan. Risiko memberi kita kesempatan untuk menjelajah ke wilayah yang belum terpetakan, untuk menghadapi tantangan yang akan mengasah kemampuan kita. Ketika kita memilih untuk menghindari risiko demi kenyamanan, kita menanggalkan kesempatan untuk berkembang. Sebaliknya, penyesalan adalah hantu yang akan menghantui kita selamanya. Apa yang akan terjadi jika aku mencoba? Adalah pertanyaan yang dapat terus menghantui pikiran kita tanpa akhir. Mengambil risiko, meskipun menakutkan, memberi kita jawaban. Apakah itu berhasil atau tidak, kita akan tahu dan kita akan belajar darinya. Penyesalan, di sisi lain, hanya menyisakan kekosongan. Kita tidak pernah tahu bagaimana hasilnya, dan itu jauh lebih sulit untuk diterima daripada kegagalan. Kehidupan yang bebas dari penyesalan bukan berarti hidup tanpa kesalahan, tetapi hidup yang penuh dengan keberanian untuk mencoba, untuk gagal, dan untuk bangkit kembali. Mengambil risiko berarti berani untuk memulai, berani untuk gagal, dan berani untuk melihat hasil akhirnya tanpa terjebak dalam kekhawatiran yang tidak perlu. Kegagalan seringkali dipandang sebagai akhir dari perjalanan. Namun, kegagalan sejatinya adalah bagian dari proses yang harus kita terima dengan lapang dada. Kegagalan memberi kita pelajaran yang tidak bisa kita dapatkan dari kesuksesan semata. Ia mengajarkan kita tentang ketahanan, kesabaran, dan pentingnya kebangkitan setelah jatuh. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah benar-benar mengetahui sejauh mana kita bisa melangkah. Setiap kegagalan adalah pijakan menuju sukses. Tidak ada orang yang pernah mencapai sesuatu yang luar biasa tanpa mengalami beberapa kali kegagalan di sepanjang jalan. Orang-orang yang kita kagumi, yang tampaknya selalu sukses, adalah mereka yang pernah gagal dan memilih untuk bangkit. Mereka yang tidak pernah menyerah, yang terus maju meskipun jalan terasa berat. Kegagalan adalah bahan bakar yang menggerakkan kita menuju keberhasilan. Selama kita tidak membiarkannya menjebak kita dalam keraguan, dengan belajar dari kegagalan, kita memperbaiki langkah kita, menyusun rencana yang lebih baik, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan kita di masa depan. Mengubah kebiasaan untuk bertindak tanpa takut gagal bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah langkah penting dalam membebaskan diri dari keraguan yang menghalangi kita. Salah satu cara terbaik untuk memulai adalah dengan melakukan tindakan kecil setiap hari. Tindakan kecil ini, meskipun sederhana, akan membantu kita membangun rasa percaya diri yang kuat dan memperkuat pola pikir yang lebih berani. Latihan pertama adalah dengan menetapkan tujuan kecil yang menantang, namun dapat dicapai. Tujuan-tujuan ini harus cukup menantang untuk mendorong kita keluar dari zona nyaman, tetapi tidak terlalu besar hingga menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Setiap kali kita mencapai tujuan ini, kita memberi diri kita bukti nyata bahwa kita mampu menghadapinya. Latihan kedua adalah dengan mempraktikkan failing forward. Ini berarti kita harus melihat setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai tanda bahwa kita tidak mampu. Dengan merayakan kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, kita mengurangi ketakutan terhadapnya dan menjadikannya alat untuk berkembang. Latihan ketiga adalah dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung dan memberi inspirasi. Ketika kita berada di lingkungan yang positif dan mendukung, kita akan merasa lebih berani untuk mengambil langkah pertama, tanpa dihantui rasa takut gagal. Harga dari ketidakyakinan adalah kehilangan peluang, waktu, dan pengalaman. Ketika kita menunda untuk bertindak karena keraguan, kita membayar harga yang jauh lebih mahal daripada kegagalan itu sendiri. Mengambil risiko, meskipun penuh ketakutan, adalah langkah yang lebih baik daripada hidup dalam penyesalan. Belajar dari kegagalan adalah kunci untuk sukses. Dan dengan membangun kebiasaan untuk bertindak tanpa takut gagal, kita menciptakan kehidupan yang lebih kaya, lebih penuh makna, dan lebih berani. Bab 7. Meningkatkan kesadaran diri dan kekuatan internal. Di tengah kebingungan hidup, kita sering merasa terjebak, terombang-ambing antara harapan dan ketakutan, antara kemauan dan keraguan. Namun, di dalam diri kita terdapat potensi yang tak terbatas, sebuah kekuatan internal yang seringkali tersembunyi oleh keramaian pikiran dan kebisingan dunia luar. Meningkatkan kesadaran diri adalah langkah pertama dalam menemukan kembali jati diri kita yang sejati.
menemukan ketenangan dalam ketidakpastian dan kekuatan dalam kelemahan. Hidup seringkali membawa kita ke persimpangan jalan yang membuat kita merasa kehilangan arah. Ketika dunia tampak tak terarah, kita merasa seolah-olah kita tidak tahu siapa kita atau apa yang kita inginkan lagi. Dalam kebingungan ini, kita lupa akan inti dari diri kita, nilai, impian, dan kekuatan yang telah lama ada dalam diri kita, meskipun terpendam. Namun, menemukan kembali jati diri bukanlah hal yang rumit. Ia membutuhkan waktu untuk berhenti, berdiam, dan merenung. Dengan melepaskan kebisingan yang mengelilingi kita bisa menyelami kedalaman diri, menyadari bahwa jawaban-jawaban terbesar sudah ada di dalam kita. Jati diri bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar, tetapi sesuatu yang harus ditemukan di dalam. Dengan memfokuskan perhatian pada pengalaman dan nilai-nilai yang benar-benar penting, kita mulai mengingat siapa kita sebenarnya. Meditasi adalah salah satu cara paling ampuh untuk menghubungkan diri kita dengan kesadaran yang lebih dalam. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan, meditasi memberi kita kesempatan untuk berhenti sejenak, meredakan kecemasan, dan memberi ruang bagi pikiran yang jernih. Melalui meditasi, kita belajar untuk menyaksikan pikiran kita tanpa terjebak di dalamnya. Kita mulai melihat bahwa pikiran hanyalah arus yang datang dan pergi, bukan kenyataan yang harus kita ikuti atau percayai. Refleksi diri juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran. Ketika kita meluangkan waktu untuk merenung tentang tindakan kita, reaksi kita, dan perasaan kita mulai memahami pola-pola yang tidak disadari yang mungkin menghalangi kita. Dengan mencatat perasaan dan pemikiran kita memperoleh wawasan yang berharga tentang siapa kita dan apa yang benar-benar kita butuhkan untuk berkembang. Meditasi dan refleksi diri mengajarkan kita untuk berada di saat ini, tidak terjebak dalam masa lalu atau khawatir akan masa depan, tetapi untuk menerima dan meresapi setiap momen dengan penuh kesadaran. Ketika kita dihadapkan pada pilihan penting dalam hidup, seringkali kita merasakan dua suara yang berbeda. Satu datang dari intuisi, yang berbicara dengan tenang dan penuh keyakinan, dan satu lagi datang dari ketakutan, yang membatasi dan membuat kita ragu. Membedakan antara kedua suara ini adalah langkah kunci dalam meningkatkan kesadaran diri. Intuisi seringkali hadir sebagai perasaan yang tenang dan mendalam, datang dari dalam hati kita tanpa terburu-buru. Ia membawa rasa percaya diri dan kedamaian, bahkan ketika keputusan yang diambil terasa besar dan penuh risiko. Sebaliknya, ketakutan seringkali disertai dengan kegelisahan dan kecemasan, meragukan kemampuan kita, dan membayangkan konsekuensi yang buruk. Ketakutan membuat kita terjebak dalam kebingungannya, sementara intuisi mengajak kita untuk melangkah dengan keberanian dan keyakinan. Untuk membedakan keduanya, kita perlu melatih diri untuk menjadi lebih sensitif terhadap perasaan kita. Cobalah untuk duduk dalam keheningan dan rasakan apa yang muncul dalam diri Anda ketika Anda menghadapi keputusan. Intuisi akan terasa lebih tenang, sementara ketakutan akan datang dengan rasa mencekam yang mendorong kita untuk mundur. Menggunakan teknik pernapasan yang dalam atau meditasi dapat membantu kita membersihkan pikiran dan merasakan perbedaan antara kedua suara ini dengan lebih jelas. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun ada ketakutan. Ketika kita meningkatkan kesadaran diri, kita menjadi lebih sadar akan rasa takut yang muncul, tetapi kita juga semakin mampu untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Keberanian datang dari pemahaman bahwa ketakutan adalah bagian alami dari perjalanan hidup, dan bahwa kita bisa menghadapinya dengan tenang dan penuh keberanian. Menghadapi tantangan dengan penuh kesadaran berarti kita melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai rintangan yang harus kita hindari. Setiap kali kita melangkah dengan keberanian, kita membangun ketahanan dan kepercayaan diri yang semakin kuat. Melalui kesadaran, kita tidak hanya belajar tentang dunia di sekitar kita, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Kita menyadari kekuatan yang selama ini kita miliki untuk mengatasi rintangan, dan kita belajar bahwa kita lebih mampu dari yang kita bayangkan. Meningkatkan kesadaran diri dan kekuatan internal bukanlah perjalanan sekali jadi, tetapi proses yang berkelanjutan. Beberapa kebiasaan sederhana dapat membantu kita membangun ketahanan mental dan emosional yang lebih kuat. Luangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi atau melakukan latihan pernapasan dalam. Ini membantu menenangkan sistem saraf,
meningkatkan kesadaran diri, dan mengurangi stres. Selain itu, menulis jurnal harian bisa menjadi cara yang efektif untuk mengenali perasaan dan pola pikir kita. Dengan mencatat perasaan, pelajaran yang didapat, dan tantangan yang dihadapi setiap hari, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Selain itu, memulai hari dengan afirmasi positif dapat memperkuat kepercayaan diri dan tujuan hidup. Mengucapkan kalimat-kalimat yang membangun, seperti "saya mampu menghadapi tantangan ini" atau "saya percaya pada diri sendiri", dapat menanamkan pola pikir yang lebih optimis. Visualisasi juga merupakan teknik yang berguna, di mana kita membayangkan diri kita berhasil menghadapi tantangan besar, sehingga kita merasakan keyakinan dan keberanian sebelum benar-benar menghadapinya. Tak kalah penting, menjaga kesehatan fisik melalui olahraga atau aktivitas fisik juga berkontribusi pada ketahanan mental dan emosional. Ketika tubuh aktif, hormon stres berkurang, suasana hati meningkat, dan rasa percaya diri bertambah. Oleh karena itu, mengintegrasikan kebiasaan seperti berjalan kaki, yoga, atau latihan fisik lainnya ke dalam rutinitas harian dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan secara keseluruhan. Kesadaran diri adalah kunci untuk menemukan kembali jati diri kita yang sejati, untuk mengatasi ketakutan yang membatasi, dan untuk membangun kekuatan internal yang memungkinkan kita menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Melalui meditasi, refleksi diri, dan latihan-latihan harian, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang diri kita sendiri, mengaktifkan potensi tersembunyi, dan membangun ketahanan mental serta emosional yang memungkinkan kita berkembang dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita menghadapinya dengan penuh kesadaran, kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk meraih segala yang kita impikan. Bab 8. Melepaskan diri dari sabotase diri sendiri. Seringkali, musuh terbesar kita dalam meraih impian bukanlah dunia luar, tetapi diri kita sendiri. Tanpa sadar, kita menghambat pertumbuhan kita, terjebak dalam pola pikir dan kebiasaan yang menghalangi perkembangan. Sabotase diri bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sengaja, melainkan hadir secara halus dalam keputusan kecil yang kita buat tanpa berpikir panjang. Jika kita ingin tumbuh dan mencapai potensi penuh, kita harus belajar mengenali dan melepaskan diri dari jerat sabotase yang kita ciptakan. Banyak orang percaya bahwa kemajuan hidup bergantung sepenuhnya pada faktor eksternal seperti kesempatan, hubungan, atau keberuntungan. Namun, seringkali kita mengabaikan peran pola pikir dan tindakan kita sendiri dalam membentuk kehidupan yang kita jalani. Keraguan diri yang berlarut-larut, ketakutan akan kegagalan, serta kebiasaan menghindari tantangan dapat membuat kita tetap berada dalam zona nyaman, meskipun zona itu justru membatasi potensi kita. Sabotase diri seringkali muncul dalam bentuk pembatasan yang kita tetapkan sendiri. Ketika merasa tidak layak, tidak cukup pintar, atau tidak mampu mencapai sesuatu, kita menahan diri dari peluang yang sebenarnya dapat membawa kemajuan. Takut akan kegagalan atau kritik menghalangi kita untuk mengambil langkah berani. Akibatnya, kita memilih untuk mundur bahkan sebelum mencoba, meyakini bahwa kegagalan adalah sesuatu yang harus dihindari. Padahal justru ia adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Self-sabotage seringkali hadir dalam kebiasaan yang tampaknya biasa, sehingga sulit dikenali. Salah satu tanda yang paling umum adalah prokrastinasi berlebihan. Kita sering menunda tugas atau keputusan penting bukan karena malas, tetapi karena takut gagal atau merasa belum cukup siap. Untuk mengatasinya, kita perlu membuat jadwal yang jelas dan membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil agar tidak merasa kewalahan. Fokus pada langkah pertama yang perlu diambil akan membantu kita melangkah tanpa rasa takut yang berlebihan. Selain itu, perfeksionisme juga menjadi bentuk sabotase diri yang umum. Ketika kita terlalu terobsesi dengan kesempurnaan, kita justru tidak pernah memulai karena selalu menunggu waktu yang tepat, yang seringkali tidak pernah datang. Untuk keluar dari jebakan ini, kita harus mengubah pola pikir dari mengejar kesempurnaan menjadi menghargai progres. Setiap langkah kecil menuju tujuan lebih berharga daripada tidak bertindak sama sekali. Ketakutan yang menghentikan tindakan juga merupakan salah satu bentuk sabotase diri yang paling membatasi.
Rasa takut akan kegagalan, penolakan, atau bahkan kesuksesan itu sendiri seringkali berasal dari pola pikir negatif yang telah tertanam sejak lama. Kita perlu melatih diri untuk mengenali ketakutan ini sebagai suara dalam pikiran yang tidak selalu mencerminkan kenyataan. Justru, ketakutan adalah tanda bahwa kita sedang melangkah keluar dari zona nyaman, yang berarti kita sedang bergerak ke arah yang benar. Sabotase diri tidak bisa dilepaskan dari pengaruh trauma atau pengalaman masa lalu yang membentuk cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Pengalaman gagal yang menyakitkan atau situasi traumatis dapat meninggalkan jejak yang membuat kita sulit percaya pada kemampuan sendiri. Lama-kelamaan, trauma ini menciptakan pola pikir negatif yang membatasi, membuat kita merasa tidak cukup baik, atau bahkan tidak pantas meraih kesuksesan. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu menerima bahwa luka emosional dari masa lalu membutuhkan waktu dan keberanian untuk disembuhkan. Kesadaran akan keberadaan trauma ini adalah langkah awal untuk membebaskan diri dari pengaruhnya. Mengakui perasaan kita tanpa menyalahkan diri sendiri adalah bagian penting dari proses ini. Dalam beberapa kasus, terapi atau konseling dapat sangat membantu untuk memproses perasaan yang tersimpan dalam diri kita, memberi ruang untuk penyembuhan yang lebih dalam. Dengan keberanian untuk menghadapi masa lalu, kita bisa memutus siklus sabotase diri dan membuka pintu bagi pertumbuhan yang lebih sehat. Kebiasaan buruk seringkali menjadi bagian dari siklus sabotase diri, tetapi hal ini bisa dikendalikan jika kita mau mengenalinya dan mengubahnya. Kebiasaan menghindari tantangan atau menolak peluang karena takut gagal adalah contoh nyata yang sering menghambat kemajuan. Kita tetap melakukan hal yang sama karena merasa aman, meskipun kita tahu bahwa itu sebenarnya menghambat pertumbuhan. Salah satu cara untuk mengubah kebiasaan buruk adalah dengan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih mendukung tujuan kita. Setiap kali kita merasa ingin menunda atau menghindari tugas penting, kita bisa mencoba melakukan tindakan kecil yang membangun momentum. Misalnya, jika kita cenderung menunda pekerjaan, kita bisa memulai dengan langkah sederhana, seperti menulis satu paragraf atau membuat daftar hal yang perlu dilakukan. Dengan membentuk kebiasaan positif, kita secara perlahan menggantikan pola sabotase yang selama ini menahan kita. Langkah pertama dalam menghentikan sabotase diri adalah dengan meningkatkan kesadaran terhadap pola-pola negatif yang muncul dalam pikiran dan tindakan kita. Saat kita mulai menyadari bahwa kebiasaan tertentu menghambat kemajuan, kita dapat mengambil langkah-langkah kecil untuk mengubahnya. Mengubah narasi internal juga sangat penting. Alih-alih berpikir, "Saya tidak cukup baik," kita bisa menggantinya dengan, "Saya sedang dalam proses berkembang, dan saya layak mendapatkan kesuksesan." Selain itu, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur akan membantu kita tetap fokus. Dengan merancang rencana tindakan yang konkret dan berorientasi pada langkah-langkah kecil, kita bisa mendekati tujuan dengan lebih mudah. Penting juga untuk menerima bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Yang tak kalah penting, komitmen untuk mengambil tindakan secara konsisten akan menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Tindakan kecil yang terus dilakukan secara berkelanjutan akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Semakin kita melatih keberanian untuk bertindak, semakin kita memperkuat diri dalam melawan sabotase yang selama ini menahan kita. Melepaskan diri dari sabotase diri memang bukan proses yang mudah, tetapi ini adalah langkah yang harus diambil untuk mencapai versi terbaik dari diri kita. Dengan membangun kesadaran diri, mengubah pola pikir negatif, serta mengganti kebiasaan buruk dengan tindakan yang lebih positif, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih selaras dengan impian dan potensi kita. Saat kita berhenti menghalangi diri sendiri, kita akan menemukan bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Pertumbuhan, kesuksesan, dan kebahagiaan sejati hanya akan kita capai ketika kita berani melangkah maju tanpa lagi menjadi penghambat bagi diri sendiri. Bab 9. Merayakan perjalanan, bukan hanya tujuan. Seringkali, kita terlalu fokus pada tujuan akhir yang ingin kita capai. Sebuah titik yang, begitu tercapai, seharusnya membawa kebahagiaan dan kepuasan. Namun,
dalam upaya kita mengejar tujuan, kita sering melupakan hal yang paling berharga dari perjalanan itu sendiri, prosesnya. Ketika kita hanya menghargai hasil akhir, kita merampas diri kita dari kesempatan untuk menikmati setiap langkah kecil yang membentuk siapa kita menjadi orang yang lebih baik. Sebagai makhluk yang berorientasi pada tujuan, kita terbiasa memandang pencapaian sebagai indikator utama dari keberhasilan. Namun, dalam proses ini, kita sering kali melewatkan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari setiap detik yang kita jalani. Hidup dengan segala tantangannya adalah sebuah perjalanan yang patut dirayakan. Ketika kita menghargai perjalanan itu, kita tidak hanya mencapai tujuan, tetapi juga tumbuh dan berkembang dalam cara yang jauh lebih bermakna. Pada awalnya, mengejar tujuan bisa sangat menggairahkan. Ketika kita menetapkan sebuah sasaran, ada perasaan antusiasme dan harapan yang datang bersama impian itu. Namun, jika kita terus-menerus fokus pada tujuan akhir, kita sering merasa tertekan, lelah, atau bahkan kecewa ketika kita tak kunjung mencapainya. Kita lupa bahwa tujuan bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan. Justru, kebahagiaan bisa ditemukan dalam proses menuju tujuan itu. Setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan adalah bagian dari pertumbuhan kita. Dalam setiap tantangan, kegagalan, dan keberhasilan, kita belajar sesuatu yang berharga tentang diri kita, tentang dunia, dan tentang cara kita menghadapi rintangan. Ketika kita merayakan perjalanan dan bukan hanya hasilnya, kita memberi ruang bagi pengalaman hidup yang penuh makna. Kita berhenti untuk merasakan kebahagiaan dalam kemajuan kecil dan menikmati proses sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesuksesan. Salah satu jebakan terbesar yang menghalangi kita untuk menikmati perjalanan adalah perfeksionisme. Kita sering kali terjebak dalam ide bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan sempurna, bahwa kita harus mencapai tujuan kita tanpa cacat, tanpa kegagalan, dan tanpa kekurangan. Akibatnya, kita menjadi sangat keras pada diri sendiri, menuntut lebih banyak dan lebih banyak lagi, tanpa memberi diri kita izin untuk menikmati langkah-langkah kecil yang telah kita ambil. Selain itu, perbandingan dengan orang lain adalah racun bagi perjalanan kita. Ketika kita terus membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, kita kehilangan kemampuan untuk menghargai pencapaian kita sendiri. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, dan membandingkan perjalanan kita dengan orang lain hanya akan membuat kita merasa tidak cukup. Mungkin mereka lebih cepat mencapai tujuannya, atau tampaknya hidup mereka lebih sempurna, tetapi itu bukanlah cermin dari nilai kita. Untuk keluar dari jebakan perfeksionisme dan perbandingan, kita perlu mengingat bahwa setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Ciptakan standar untuk diri sendiri yang lebih manusiawi dan penuh kasih. Alih-alih berfokus pada kesempurnaan, fokuslah pada progres dan keberanian untuk mencoba. Akui setiap usaha yang Anda lakukan sebagai langkah maju, terlepas dari hasilnya. Seringkali, kita terjebak dalam definisi kesuksesan yang ditetapkan oleh orang lain. Kesuksesan yang mungkin melibatkan kekayaan, status sosial, atau pencapaian profesional. Namun, kesuksesan yang sejati tidak dapat diukur dengan standar yang sama untuk semua orang. Setiap individu memiliki impian, nilai, dan prioritas yang unik. Dan itulah yang membuat perjalanan hidup kita begitu berharga. Definisi kesuksesan yang personal adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. Ini bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi tentang menemukan arti sejati dalam apa yang kita lakukan. Kesuksesan bisa berupa memiliki hubungan yang sehat, menjalani kehidupan yang seimbang, atau menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan hanya meraih gelar atau jumlah uang di rekening bank. Cara mengatasinya: tentukan definisi kesuksesan Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apa yang membuat saya merasa puas dan bahagia? Jangan biarkan masyarakat atau orang lain menentukan apa yang Anda anggap sebagai pencapaian. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang beresonansi dengan nilai-nilai Anda, dan ciptakan visi untuk masa depan yang memberi arti lebih dari sekadar angka atau pengakuan. Self-compassion adalah kualitas yang sering kali kita abaikan dalam perjalanan pengembangan diri. Kita lebih sering memaafkan orang lain atas kesalahan mereka, tetapi kita seringkali terlalu keras pada diri kita sendiri. Kita mengkritik diri kita saat kita gagal, merasa tidak cukup atau tidak layak,
dan berjuang untuk mencintai diri kita dalam proses ini. Padahal, pengembangan diri yang sejati datang dari tempat penerimaan diri yang penuh kasih, bukan dari rasa bersalah atau penyesalan. Self-compassion bukanlah tentang menyerah pada kekurangan atau kegagalan, tetapi tentang memberi ruang bagi diri kita untuk gagal dan belajar dari pengalaman itu. Ini adalah pengingat bahwa kita manusia, tidak sempurna, tetapi tetap berharga. Ketika kita bersikap penuh kasih pada diri kita sendiri, kita lebih mampu menghadapi kesulitan dengan keberanian, tanpa takut jatuh atau gagal. Cara mengatasinya, latih diri Anda untuk berbicara pada diri sendiri dengan penuh kasih dan pengertian, seperti Anda berbicara kepada seorang sahabat. Alih-alih mengkritik atau merasa bersalah ketika Anda gagal, ucapkan pada diri Anda, "It's okay. Saya belajar dari ini, dan saya akan menjadi lebih kuat." Ciptakan ruang bagi diri Anda untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses dan berikan diri Anda izin untuk berkembang tanpa tekanan yang berlebihan. Hidup adalah perjalanan yang penuh warna, dan kebahagiaan sejati ditemukan dalam setiap langkahnya, bukan hanya pada tujuan yang jauh di depan. Setiap momen dalam perjalanan ini menawarkan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan merasakan kedamaian dalam diri kita. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus kita tunggu sampai kita mencapai tujuan tertentu. Itu adalah sesuatu yang bisa kita temukan dalam setiap detik yang kita jalani, dalam setiap langkah yang kita ambil, dan dalam setiap pengalaman yang kita rasakan. Cara mengatasinya, mulailah dengan mengalihkan perhatian Anda dari pencapaian ke proses. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dalam menikmati secangkir kopi di pagi hari, dalam tawa bersama teman-teman, dalam saat-saat tenang setelah hari yang penuh aktivitas. Ketika Anda merayakan perjalanan Anda mulai menyadari bahwa kebahagiaan sudah ada di sana, dalam setiap langkah. Merayakan perjalanan, bukan hanya tujuan, adalah kunci untuk hidup yang lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. Ketika kita belajar untuk menikmati proses, menghargai setiap langkah, dan merangkul ketidaksempurnaan, kita menciptakan hidup yang lebih kaya dan lebih memuaskan. Ingatlah bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian dari tujuan, dan hanya dengan merayakan setiap langkah, kita dapat merasakan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Bab 10. Melangkah dengan keyakinan dan tujuan yang jelas. Pernahkah Anda merasa seolah-olah langkah-langkah yang Anda ambil dalam hidup terasa ragu-ragu atau tanpa arah? Banyak dari kita terjebak dalam kebingungan, kehilangan arah karena ketidakpastian tentang tujuan hidup kita. Namun, ketika kita memutuskan untuk melangkah dengan keyakinan dan tujuan yang jelas, hidup menjadi lebih terarah, lebih penuh arti, dan lebih bermakna. Tujuan bukan hanya menjadi peta perjalanan kita, tetapi juga bahan bakar yang menggerakkan kita untuk terus maju meski menghadapi tantangan. Melangkah dengan keyakinan berarti memiliki tekad untuk terus berkembang, bahkan ketika dunia di sekitar kita terasa tidak pasti. Keyakinan ini bukan datang dari keberhasilan instan, tetapi dari keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil, tak peduli seberapa kecil, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju diri yang lebih baik. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana komitmen pada diri sendiri, visi hidup yang jelas, dan kebiasaan yang mendukung dapat membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita, sekaligus memberi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Perjalanan menuju pencapaian yang lebih besar dimulai dengan keputusan untuk berkomitmen pada diri sendiri. Ini bukan hanya tentang membuat resolusi atau menyusun tujuan, tetapi tentang membangun fondasi yang kokoh dari dalam diri kita. Ketika kita membuat komitmen untuk terus berkembang, kita berjanji untuk tidak pernah berhenti belajar, tidak peduli seberapa sulit atau panjang perjalanan itu. Komitmen ini mengharuskan kita untuk merangkul ketidaksempurnaan kita, mengetahui bahwa setiap langkah menuju kemajuan adalah kemenangan. Jika kita tidak berkomitmen pada diri sendiri, kita cenderung tergoda untuk menyerah pada rintangan atau meragukan kemampuan kita. Komitmen adalah kekuatan pendorong yang mendorong kita untuk bangkit kembali setiap kali kita terjatuh, untuk melanjutkan meski banyak alasan untuk berhenti. Komitmen ini adalah janji bahwa kita tidak akan menyerah pada impian kita hanya karena waktu atau kesulitan.
Cara mengatasinya, mulailah dengan membuat janji kepada diri sendiri untuk berkembang. Buatlah tujuan yang realistis, namun menantang. Tulis komitmen ini dalam bentuk yang jelas dan terbaca, lalu letakkan di tempat yang bisa Anda lihat setiap hari. Sebagai pengingat bahwa perjalanan ini adalah pilihan Anda. Visi hidup adalah kompas yang akan memandu setiap keputusan yang kita buat. Tanpa visi yang jelas, kita bisa merasa kehilangan arah, terombang-ambing dalam berbagai pilihan yang datang. Memiliki visi hidup yang kuat dan jelas memberikan kita arah, memberi kita alasan untuk bangun setiap pagi, dan mengingatkan kita akan tujuan lebih besar di balik setiap tindakan yang kita lakukan. Visi hidup bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai dalam jangka panjang, tetapi juga tentang siapa kita ingin menjadi dalam proses menuju tujuan itu. Sebuah visi yang kuat adalah visi yang mencerminkan nilai-nilai kita, yang memberi makna pada setiap aspek kehidupan kita, dan yang mendorong kita untuk terus maju, meskipun rintangan datang. Tanpa visi yang jelas, kita cenderung terjebak dalam rutinitas tanpa tujuan yang pasti, menjalani hari demi hari tanpa merasa ada kemajuan yang berarti. Cara mengatasinya, luangkan waktu untuk merenung tentang apa yang benar-benar penting bagi Anda dalam hidup ini. Tanyakan pada diri Anda, apa yang ingin saya capai, dan siapa saya ingin menjadi. Buatlah visi yang menggugah hati dan tuliskan secara rinci. Jangan hanya berfokus pada tujuan materi atau sosial, tetapi juga pertumbuhan pribadi, hubungan, dan kontribusi kepada orang lain. Ketika visi Anda jelas, setiap langkah yang Anda ambil akan terasa lebih berarti. Kegagalan adalah salah satu pengalaman yang paling ditakuti dalam hidup. Namun, dalam perjalanan menuju kesuksesan, kegagalan adalah guru yang paling berharga. Tanpa kegagalan, kita tidak akan belajar bagaimana bangkit, bagaimana menganalisis, dan memperbaiki kesalahan kita. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah bagian integral dari perjalanan kita yang membentuk siapa kita. Sangat mudah untuk merasa terpuruk ketika kita gagal. Tetapi justru dengan mengubah pandangan kita terhadap kegagalan, melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, kita mengubahnya menjadi bahan bakar untuk kemajuan. Setiap kegagalan memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang diri kita, mengajarkan kita bagaimana menjadi lebih bijak dan lebih tahan banting. Dengan memahami bahwa kegagalan bukanlah suatu tanda kelemahan, kita memberi diri kita izin untuk terus mencoba, untuk berani melangkah tanpa takut akan kegagalan yang akan datang. Cara mengatasinya, alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir dari sebuah jalan, lihatlah itu sebagai titik balik, sebuah langkah maju dalam proses belajar. Ketika Anda gagal, refleksikan apa yang dapat Anda pelajari darinya. Jangan biarkan rasa malu atau rasa sakit menghalangi Anda untuk melangkah maju. Berikan diri Anda izin untuk gagal dan terus maju dengan lebih kuat. Sukses bukanlah sesuatu yang datang dalam semalam. Ia dibangun melalui kebiasaan yang konsisten dan mentalitas yang kuat. Kebiasaan adalah kekuatan pendorong di balik setiap pencapaian besar, dari kebiasaan kecil seperti bangun pagi, menjaga pola makan, hingga kebiasaan berpikir positif dan mengambil tindakan tanpa menunggu kesempurnaan. Mentalitas sukses juga datang dari kebiasaan sehari-hari yang mengarah pada perkembangan diri yang berkelanjutan. Ini termasuk kebiasaan untuk berpikir positif, untuk tidak takut gagal, dan untuk terus belajar dan tumbuh. Dengan membangun kebiasaan yang mendukung, kita menciptakan pola hidup yang kondusif bagi kesuksesan, baik dalam karier, hubungan, maupun kesehatan mental dan emosional. Cara mengatasinya, identifikasi kebiasaan yang mendukung tujuan Anda, dan buatlah komitmen untuk melakukannya secara konsisten. Buatlah jadwal harian yang mencakup aktivitas-aktivitas yang meningkatkan kualitas hidup Anda, dari berolahraga, membaca, belajar hal baru, hingga merawat diri sendiri. Setiap kebiasaan kecil yang Anda bangun hari ini adalah langkah besar menuju tujuan besar yang Anda impikan. Ketika kita berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Setiap langkah kita menuju keberhasilan adalah contoh bahwa pertumbuhan itu mungkin. Setiap kali kita menghadapi tantangan dan tetap melangkah maju, kita memberi contoh bagi orang lain bahwa mereka juga bisa melakukannya.
keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari apa yang kita capai untuk diri kita sendiri, tetapi juga dari dampak positif yang kita berikan pada dunia di sekitar kita. Cara mengatasinya, jadilah teladan dalam hidup Anda sendiri. Ketika Anda berusaha menjadi yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, Anda akan menemukan bahwa kekuatan untuk terus maju datang dari memberi dampak positif pada orang lain. Tumbuhlah, berkembanglah, dan bagikan perjalanan Anda dengan dunia. Dalam setiap langkah yang Anda ambil, Anda dapat memberi inspirasi kepada orang lain untuk berani mengambil langkah mereka sendiri. Melangkah dengan keyakinan dan tujuan yang jelas adalah landasan untuk menciptakan hidup yang penuh arti dan pencapaian yang sejati. Dengan komitmen untuk terus berkembang, menyusun visi hidup yang kuat, menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, dan membangun kebiasaan yang mendukung mentalitas sukses, kita tidak hanya mencapai tujuan kita, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita, dan semakin dekat pula kita dengan masa depan yang penuh harapan dan potensi tanpa batas. Kesimpulan. Di akhir perjalanan ini, kita diingatkan bahwa hidup bukan tentang mencapai garis akhir, tetapi tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah yang kita ambil menuju tujuan kita. Dengan keyakinan yang teguh, tujuan yang jelas, dan keberanian untuk melangkah meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan ketidakpastian, kita membuka pintu menuju potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi langkah Anda, karena di balik setiap tantangan, terdapat peluang untuk tumbuh lebih besar, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Setiap pilihan yang Anda buat, setiap komitmen yang Anda tetapkan, dan setiap kebiasaan yang Anda bangun adalah cermin dari siapa Anda sebenarnya dan siapa Anda berpotensi menjadi. Ingatlah, perjalanan Anda adalah milik Anda sendiri. Jangan takut untuk melangkah dengan penuh keyakinan, karena di setiap langkah tersebut, Anda menemukan kekuatan yang tak terduga. Masa depan Anda sudah menanti, penuh dengan kemungkinan yang hanya dapat Anda capai dengan tekad dan keberanian untuk terus melangkah. Dunia menunggu untuk melihat siapa Anda ketika Anda memilih untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri.